Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita boleh jumpa kembali, di mana kita mau belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang selalu mengingatkan kita supaya kita tetap terus berjuang mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada kembali. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, agar kami boleh senantiasa diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara berada, mari kita mau membuka Alkitab kita yang ada di dalam 1 Korintus pasal 9, ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, di sini Paulus menggambarkan seorang olahragawan. Nah, orang percaya itu digambarkan sebagai orang olahragawan yang harus berjuang berlari untuk memperoleh mahkota. Paulus menggambarkan kehidupan rohani kita ini seperti suatu kejuaraan olahraga. Tentunya saudaraku yang kasih tahu, orang yang berjuang berolahraga dalam perlombaan tentunya mengharapkan satu kemenangan. Dengan kemenangan itulah mereka mendapatkan sebuah hadiah. Nah, tidak jauh demikian juga kita. Kita adalah orang-orang yang terus berjuang. Berjuang untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Sebab itu dalam pertandingan iman, setiap orang berjuang untuk mendapatkan mahkota yang abadi, yaitu yang diberikan oleh Tuhan. Di sini kita melihat, di sini kita diingatkan kembali bahwa perjuangan kita masuk dalam gelanggang olahraga. Tentunya kita pun harus menjaga stamina kita, menjaga supaya kita jangan sampai jatuh. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat di ayat 27 katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa, saudara? Di sini Paulus sangat-sangat merindukan. Paulus katakan melatih tubuhnya supaya apa, saudara, di sini dapat menguasainya. Dalam kehidupan kita banyak hal yang harus kita hadapi, yaitu tentang keadaan-keadaan ini yang seringkali membuat kita, saudaraku yang kasih, melakukan hal-hal
dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Paulus mengingatkan kita supaya apa yang kita perjuangkan, dikatakan, itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Seperti apa? Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Nah, Tuhan rindu memberkati anak-anaknya. Tuhan rindu memberkati orang-orang yang percaya kepadanya, baik secara berkat rohani maupun secara berkat jasmani. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengutamakan Tuhan. Bagaimana perjuangan kita? Karena perjalanan kita bahwa masuk dalam gelanggang olahraga, kita dilihat orang banyak. Kalau kita dilihat orang banyak, tentunya orang akan melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius, saudara, di sana kita lihat dalam Matius pasal 6, apa yang harus kita lakukan. Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang terutama adalah apa? Firman Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bagaimana kita mencari? Pada waktu kita beribadah, mari kita beribadah. Waktunya kita bekerja, mari kita bekerja dengan baik. Kenapa? Tanpa firman Tuhan, tanpa mencari kebenaran, kita tidak akan tahu. Kita akan berjalan di jalan yang salah. Tetapi kalau kita berpegang akan kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Apa? Kebutuhan kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus mendahulukan Dia. Karena Dia sudah menyediakan mahkota yang abadi. Sebab itu, mari kita mengejar, kita kejar mahkota abadi itu. Karena mengejar mahkota abadi yang sudah disediakan oleh Tuhan, kita jangan sampai terlena. Kita terus menatap mata kita ke depan, hati kita, bahwa yang kita tuju adalah mahkota abadi. Sebab itu, jangan berhenti. Jangan merasa puas kalau kita diberkati secara jasmani. Tetapi itu bukan ukuran yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang berkenan kepada Tuhan adalah melakukan kehendak-Nya. Karena apa, saudara? Tuhan rindu. Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan itu sukses, finish pada apa yang Tuhan tentukan. Di dalam 2 Timotius, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sana kita melihat bagaimana Paulus selalu mengingatkan kepada kita. Dia merasa bangga, dia begitu sukacita. Di dalam surat Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Luar biasa, saudara. Paulus berani mengatakan demikian karena Paulus mengalami. Dia terus katakan apa? Di ayat 7, telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Apa? Memberitakan Injil. Apa yang Tuhan kehendaki, dia jalani. Nah, oleh sebab itu, di sini Paulus begitu bangganya katakan, aku telah mengakhiri. Apa, saudara? Pertandingan yang baik. Bahwa dalam kehidupan kita ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam gelanggang pertandingan. Kita harus fokus ke depan untuk mencapai, untuk mengejar mahkota yang abadi. Mahkota abadi adalah ukuran kesuksesan yang sejati bagi orang percaya. Karena kita berjuang masuk dalam lomba pertandingan, di sana Tuhan menyediakan mahkota yang abadi.
Sebab itu kejar mahkota abadi yang Tuhan sediakan supaya kita menjadi pemenang-pemenang untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa kehidupan kami adalah kehidupan dalam pertandingan. Dalam pertandingan yang begitu berat Tuhan, tetapi kami tetap fokus kepada Engkau karena Tuhan telah menyediakan mahkota yang abadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap akan mengejar mahkota abadi itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami meteraikan firman-Mu Tuhan, agar kami tetap kuat masuk dalam gelanggang pertandingan dan kami mengakhiri pertandingan yang baik dan dengan Tuhan sediakan mahkota yang abadi. Sebab itu Tuhan, berkati kami semua, berkati saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada. Tuhan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.